Sejak 9 Agustus 2021, kekayaan alam bumi Lancang Kuning mulai dikelola oleh Pertamina. (9 Agustus 2021), Blok Migas Rokan kembali ke bumi Pertiwi. Pemerintahan Jokowi menyerahkan pengelolaannya ke PT PHR atau Pertamina Hulu Rokan. Sebelumnya, lebih dari 90 tahun lamanya, ladang minyak terbesar di tanah air ini digarap oleh PT Caltex yang kemudian beralih ke PT Chevron Pacific Indonesia. Alih kelola Blok Rokan ke Pertamina ini disebut sebagai tonggak sejarah baru kedaulatan energi bagi Indonesia. Namun, setelah 16 bulan dikelola oleh PHR, apakah kondisi Blok Rokan lebih baik? Sungguh mengagetkan, dalam rentang waktu 7 bulan dari Juli 2022 hingga Januari 2023 telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 7 buruh meninggal dunia. 1 dari 7 pekerja yang meninggal merupakan pegawai PHR. Sementara 6 pekerja yang meregang nyawa adalah pegawai perusahaan subkontraktor di PHR. Secara khusus, perusahaan subkontraktor PT Astrindo Citra Seni Satria menyumbang 2 kematian pekerja buruh migas, termasuk yang terakhir kali terjadi pada 19 Januari 2023 lalu. 6 dari 7 korban yang tewas di lingkungan kerja PHR mengalami kematian mendadak dengan gejala yang sama: sesak, nyeri dada, lemas, hilang keseimbangan, tak sadarkan diri berujung kolaps atau meninggal dunia. Ke-6 korban tewas pun terhitung sudah memasuki usia senja, dengan umur rata-rata di atas 50 tahun. 40 tahun ke atas harus dilakukan MCU khusus atau pemeriksaan kesehatan khusus. Pertanyaan kita, apakah PHR terhadap karyawan yang sudah berumur 40 tahun ke atas ada melakukan pemeriksaan kesehatan khusus? Kalau ini tidak dilaksanakan, maka dalam tanda kutip, inilah awal dari mengapa banyak sekali kecelakaan kerja. Kematian pekerja di Blok Rokan ini merupakan peristiwa yang tak lazim. Kontras ketika Blok Rokan dikelola oleh PT Chevron, ditengarai ada sesuatu yang tak beres dari sistem dan kontrak kerja yang berakibat fatal terhadap nyawa buruh migas. Isu minimnya pelindungan keselamatan dan kesehatan buruh migas kontrak pun mengemuka. Sejumlah buruh kontrak migas di Blok Rokan mengaku dilanda kecemasan. Para pahlawan lifting minyak nasional diterpa paparan virus yang unik, namun berdampak luas. Buruh menyebut dengan istilah virus H2C atau harap-harap cemas. Inilah alasannya, masa kerja buruh saat ini menimbulkan tekanan psikologis. Masa kontrak kerja oleh perusahaan subkontraktor PHR diberlakukan per 3 bulan. Ada juga yang dikontrak selama 6 bulan atau setahun. Tekanan yang dimaksud yakni status perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT singkat yang kerap membayangi terjadinya ancaman pemutusan kerja. Buruh dilanda kekhawatiran masa kontrak kerja yang segera berakhir. Di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab dan beban hidup besar. Di antaranya memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah dan kebutuhan rumah tangga yang terpenuhi. Masa kerja singkat dan tak pasti diperparah oleh tingkat upah yang relatif rendah, dengan gaji pokok bervariasi antara 3,2 juta rupiah sampai 4,2 juta rupiah per bulan. Buruh menilai jumlah gaji itu sangat pas-pasan untuk memenuhi hidup keluarga. Salah satu pemicunya yakni dengan dihapusnya upah minimum sektoral migas sebagai implikasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sektor ketenaga kerjaan.
Upah itu hanya layak untuk orang lajang belum berkeluarga. Ada lagi yang menyinggung soal cekaknya biaya extra fooding bagi pekerja. Bahkan disebut bantuan fooding hanya sebesar Rp7.000 per hari. Ibaratnya hanya cukup untuk segelas kopi hitam ketengan. Sejak blok migas Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tangan PHR, praktis tidak ada perubahan tentang kebijakan ketenaga kerjaan di blok Rokan. Bahkan cenderung menurun bila dibanding era pengelolaan PT Chevron. Perlindungan tenaga kerja kontrak disebut sangat rentan, meski usaha migas ini merupakan industri strategis nasional. Aktivis buruh pun sudah bersuara keras soal fenomena ketenaga kerjaan di blok Rokan ini. Penerapan PKWT di blok Rokan disebut melanggar peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. PP ini sebenarnya secara tegas mengatur soal jenis pekerjaan yang bisa di PKWT-kan. Ketua FPE KSBSI Siak, Suwandi Hutasoid SH, heran praktik penyimpangan peraturan ketenagakerjaan itu dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya upaya pemerintah, Disnaker dan Kemenker serta PT PHR untuk memperbaikinya. Ia menyebut pelanggaran terjadi secara telanjang, namun terkesan dibiarkan oleh PHR maupun otoritas pemerintah. Ia pun meminta pemerintah dan PT PHR tak hanya jor-joran berkampanye soal peningkatan produksi atau lifting minyak, namun pada sisi lain mengabaikan pelindungan tenaga kerja. Tapi soal ini manajemen PT PHR punya alibi sendiri. Cucu perusahaan PT Pertamina ini menyebut urusan dengan buruh kontrak adalah kewenangan mitra kerja mereka. Rudi Afrianto, Vice President Corporate Affairs PT PHR, mengklaim menyerahkan kewenangan pengaturan kerja oleh perusahaan mitra PHR kepada buruh. Sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan, ia bersikuku kalau PHR hanya berpegang pada kontrak tertulis dengan mitra kerjanya. Lantas, di mana peran pemerintah daerah Provinsi Riau soal 7 kecelakaan kerja di blok Rokan ini? Di awal kasus kematian pekerja terjadi, beda pendapat antara Disnaker Riau dengan PHR pun beruang. Disnaker menyebut kalau PHR tak melaporkan kejadian kecelakaan kerja tersebut. Pengawas ketenaga kerjaan PHR menyebut kematian pekerja masuk dalam kategori kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tapi PHR masih saja ngeles, beralasan punya aturan khusus tentang kategori kecelakaan kerja di lingkungan industri migas. PHR menolak disebut kejadian itu sebagai kecelakaan kerja. PHR lebih memilih menggunakan istilah asing, non-work-related illness fatality, atau kematian akibat penyakit yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengaku telah membentuk tim khusus investigasi untuk menelisik kejadian luar biasa tersebut. Sejumlah rekomendasi telah disampaikan kepada PHR dan mitra kerjanya. Namun ironinya, ketika investigasi atas 6 kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada periode Juli-Desember 2022, kecelakaan kerja justru kembali terjadi pada 19 Januari lalu, yang mengakibatkan tewasnya DS, buruh PT Asrindo Citrasmi Satria, yang kepalanya rusak tertimpa peralatan kerja. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus kematian 7 pekerja di blok Rokan ini?
Apakah petaka 7 nyawa buruh di Blok Rokan ini cukup dibebankan secara tunggal kepada Ferry Sri Wibowo sendiri? Lantas, di mana tanggung jawab pucuk pimpinan PT PHR yang memegang kendali utama operasional perusahaan? Apakah Direktur Utama PT PHR, Jeffy Arizon Suardin, atau Komisaris Utama PT PHR, Rosa Vivin Ratnawati, tidak diminta pertanggungjawaban? Dengan begitu maraknya seperti ini, dan saya lihat pemerintah juga, khususnya pemerintah Provinsi Riau, kemudian lembaga-lembaga yang ada di Riau ini, apakah lembaga ormas, parpol atau apapun, saya lihat semua tutup mata. Ada apa? Wartawan-wartawan juga tidak banyak mengeluarkan ini, padahal sudah ada 7 korban. Ada apa dengan Riau? PHR melakukan apa kepada kita ini semua? Nah,